Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para asesor, para penilai, serta seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini. Perkenalkan, saya Munir Saputra, dosen pengampu mata kuliah Analisis Kebijakan Publik pada program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Video pembelajaran ini disusun sebagai bagian dari implementasi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran, sekaligus sebagai salah satu bukti kinerja dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari mata kuliah Analisis Kebijakan Publik, yaitu mata kuliah yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual, teoritis, dan praktis mengenai proses analisis kebijakan publik. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya mampu memahami berbagai konsep dan teori kebijakan publik, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir yang kritis dalam menganalisis permasalahan publik serta memberikan alternatif rekomendasi kebijakan yang tepat berdasarkan pendekatan ilmiah. Selama pembelajaran, kita akan mengkaji berbagai topik penting, mulai dari konsep dasar kebijakan publik, bagaimana berpikir kritis dalam analisis kebijakan, kemudian objektivitas analisis desain kebijakan, instrumen kebijakan, metodologi riset, kemudian stakeholder mapping, dokumentasi saran kebijakan, kemudian proses analisis kebijakan, konsultasi publik, hingga advokasi kebijakan. Nah, materi-materi tersebut itu akan dilakukan selama 14 pertemuan dalam semester ini. Nah, teman-teman, untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita, maka akan ada penilaian, di mana bobot penilaian itu pertama, presensi 10%, kemudian perilaku 10%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 35%. Saya berharap video pembelajaran ini dapat membantu mahasiswa memahami materi secara lebih mendalam, meningkatkan kemampuan analitis, serta mampu menghubungkan teori dengan berbagai fenomena kebijakan publik yang terdapat atau yang ada di masyarakat. Selamat mengikuti perkuliahan, semoga materi yang disampaikan memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi bekal bagi kita dalam mengembangkan kompetensi sebagai calon profesional di bidang administrasi dan kebijakan publik. Selamat belajar, tetap semangat, dan mari kita mulai pembahasan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bergabung di mata kuliah semester ganjil, ya, mata kuliah Analisis Kebijakan Publik. Mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah Kebijakan Publik. Sebelum kita mulai, sebagaimana budaya kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon, berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan tentunya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Mata kuliah ini adalah mata kuliah Analisis Kebijakan Publik, lanjutan dari kuliah Kebijakan Publik. Mereview, ya, mengulang, mengingat kembali dengan mata kuliah Kebijakan Publik. Kebijakan publik. Apa sih kebijakan publik? Ya, kita tahu kebijakan publik itu adalah ketetapan atau keputusan pemerintah yang diambil untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, bagaimana pemerintah mengambil sikap, ya, untuk kemakmuran masyarakat. Kita langsung ke materi, teman-teman, bahwa kebijakan itu punya karakter, ya. Apa karakternya? Yang pertama adalah dibuat oleh pemerintah.
Jadi yang namanya kebijakan publik itu harus dibuat oleh pemerintah. Bagaimana kalau dibuat oleh swasta? Apakah oleh organisasi, apakah oleh perusahaan? Itu namanya bukan kebijakan publik. Ini yang pertama, untuk mengingatkan. Yang kedua, yaitu bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Ini salah satu contoh yang terjadi sekarang. Masalah utama yang dilihat oleh Pak Presiden dan wakilnya ketika pencalonan adalah masalah stunting. Ya, masalah stunting, di mana anak-anak ya di usia pendidikan itu banyak yang mengalami stunting. Maka dari masalah itulah ya, teman-teman, masalah stunting, maka Presiden dan jajarannya itu memutuskan ya, menetapkan bahwasanya harus ada yang disebut dengan makanan bergizi, apa namanya? MBG, makanan bergizi gratis. Itu adalah satu ketetapan yang dibuat oleh pemerintah, tujuannya untuk menyelesaikan masalah publik, yaitu keluar dari stunting. Yang ketiga, karakteristiknya adalah mengikat masyarakat. Masyarakat tidak boleh keluar dari aturan itu, supaya taat dan patuh, gitu ya. Karena kalau tidak patuh, tidak taat, itu akan ada hukumannya. Tadi ya, mengikat masyarakat. Yang keempat yaitu menggunakan sumber daya negara. Tentu karena ini digunakan untuk pemerintah, maka yang digunakan adalah sumber daya negara. Jadi ini menggunakan sumber daya negara. Yang terakhir, memiliki tujuan yang jelas. Kembali, tujuannya apa? Yaitu untuk menyelesaikan masalah publik menjadi masyarakat yang sejahtera. Intinya itu. Selanjutnya, unsur kebijakan. Jadi kebijakan itu bisa dibuat apabila memiliki unsur-unsur ini, teman-teman. Ya, unsur yang pertama adalah masalah publik. Kalau nggak ada masalah, nggak bisa dijadikan kebijakan. Peraturan itu dibuat, kebijakan itu dibuat, memang dasarnya dua. Yang pertama karena terjadi yang perlu diatur supaya tertib. Yang kedua, antisipasi kalau ini terjadi supaya nanti bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kebijakan itu dibuat, unsur yang pertama adalah harus menjadi masalah publik. Ada masalahnya dulu. Yang masalah itu adalah masalah keseluruhan, masalah publik yang harus diatur oleh pemerintah. Yang kedua, harus ada tujuan. Kebijakan itu dibuat harus ada tujuan. Apa tujuannya? Tadi, untuk ketertiban. Yang ketiga, ada alternatif kebijakan. Yang keempat, unsur dari kebijakan adalah keputusan. Jadi setelah banyak alternatif dibuat, itu harus ada keputusan, gitu ya. Mana yang akan diambil, yang kemudian nanti diimplementasikan, begitu. Ya, ini jam siang ya, jadi ternyata banyak yang ngantuk juga ya. Oke, kita lanjutkan saja. Kemudian setelah keputusan ada implementasi, ya. Bagaimana dilaksanakan keputusan itu? Seperti sekarang ya, sudah dilaksanakan. Bagaimana penerapan ganjil genap. Kendaraan yang berplat ganjil digunakan pada tanggal ganjil, kendaraan yang berplat genap digunakan pada tanggal genap. Ini sudah dilaksanakan. Yang terakhir, unsur daripada kebijakan adalah evaluasi. Harus ada evaluasi, ya. Bagaimana tentang penggunaan atau keputusan kebijakan yang diambil, gitu ya. Apakah efektif, efisien, dan seterusnya, gitu ya. Nah, inilah yang ada di dalam unsur kebijakan. Jadi ada 6 poin. Pertama, masalah publik. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, alternatif. Keempat, keputusan. Yang kelima, implementasi. Dan yang keenam, evaluasi. Oke, tujuan kebijakan. Ya, tadi unsur, sekarang tujuannya. Tujuan yang pertama adalah menyelesaikan masalah masyarakat. Tadi kalau diambil contoh macet, macet itu masalah enggak? Masalah, ya, masalah. Saya nggak bayangkan kalau main ke puncak ya, di hari Sabtu Minggu, yang satu arah nanjak, kalau mau turun nggak bisa lewat situ, harus lewat dalam, ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau yang terjadi darurat, ya? Walaupun memang bisa ambulan lewat gitu, tapi tidak lancar. Pokoknya nggak nyaman deh. Yang disebut dengan macet itu nggak nyaman. Maka macet adalah masalah buat masyarakat, ya, masalah. Jadi jauh, jadi nggak efektif dan nggak efisien. Makanya apa? Tujuan yang pertama dari kebijakan adalah menyelesaikan masalah masyarakat. Kalau kita ambil contoh stunting tadi, MBG, ya,
masalahnya adalah stunting, gitu ya. Karena anak Indonesia banyak sekali yang terkena stunting, ya. Karena memang banyak juga anak-anak itu yang tidak biasa makan bergizi, yang padahal anak itu tumbuh ya di dalam keluarga yang sejahtera, tapi anaknya emang nggak mau makan yang itu. Ada juga yang seperti itu. Jadi emang macam-macam. Tapi banyak pula memang, terutama di pelosok begitu ya, yang mereka itu memang kekurangan, begitu ya, sehingga tidak bisa mendapatkan makanan yang bergizi. Ini masalah ya. Yang pertama harus bisa menyelesaikan masalah. Yang kedua harus memberikan pelayanan publik, ya, memberikan pelayanan publik. Bagaimana dengan kebijakan itu? Masyarakat itu terlayani, ya, kebutuhannya itu terpenuhi, gitu. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu dia dapatkan, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga meningkatkan kesejahteraan, ya. Jadi jangan sampai ada kebijakan itu tidak berdampak. Contoh tadi kemacetan, berdampak nggak ke kesejahteraan? Berdampak harusnya, ya. Seperti apa? Pengiriman logistik misalnya ya, transportasi. Yang harusnya ditempuh dalam waktu 1 jam, karena macet, ini bisa sampai 5 jam, coba bayangkan. Pertama waktu, habis di jalan, 1 jam jadi 5 jam. Yang kedua, bahan bakar tentunya. Karena kendaraan di jalan nggak mungkin dimatikan, dihidupkan untuk jalannya. Ya pasti hidup terus. Kalau hidup terus, berarti kan terus bahan bakar habis, ya terbakar. Yang ketiga, jelas kita dirugikan dengan polusi. Polusi terus keluar, ya. Emisinya itu, gas emisi dan seterusnya. Nah ini, yang ketiga yaitu harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, menjamin keadilan sosial. Bahwasanya keputusan atau kebijakan tersebut itu berlaku untuk umum. Semua masyarakat, tidak dibeda-bedakan berdasarkan strata dan lain sebagainya. Ya, jadi harus menjamin keadilan sosial. Yang kelima, menjaga ketertiban umum. Ya, bahwa kebijakan itu harus dapat menjaga ketertiban umum. Ya, yang keenam, melindungi hak masyarakat. Apa yang menjadi hak masyarakat harus terlindungi, gitu ya. Jangan hanya kewajibannya, tapi haknya, ya, harus terlindungi. Kemudian mendukung pembangunan nasional, pasti ya, karena ini adalah untuk kemajuan masyarakat. Oke. Kemudian fungsi dari kebijakan, ya. Saya yakin teman-teman semua sudah paham ya, karena ini udah mata kuliah yang lalu gitu ya. Tapi ini untuk mengingatkan. Pertama, fungsi regulasi ya. Masih ingat ya, regulasi. Regulasi itu berarti undang-undang, peraturan ya. Bahwasanya kebijakan itu fungsinya pertama sebagai peraturan, sebagai undang-undang. Itu yang pertama ya. Seperti ada undang-undang tentang BPJS gitu ya. Ada undang-undangnya. Tentang BGN, ya, tentang lalu lintas, gitu ya. Itu bentuk regulasi. Yang kedua, bentuk distribusi, ya, distribusi. Bagaimana pemerintah menyampaikan, ya, distribusi kepada yang berhak, gitu ya, sebagai bantuan dan lain sebagainya. Itu kebijakan seperti itu, ya. Kita tahu bagaimana dulu di masa COVID, ya. 2019, 2020 itu luar biasa pemerintah ya mengeluarkan kebijakan yang salah satunya adalah dalam fungsi distribusi ya, di mana kita dibatasi oleh PPKM, mungkin masih ingat PPKM ya, kita nggak bisa keluar rumah ya, segala sesuatu diantar orang gitu ya, bahkan tidak berinteraksi, cuma digantungkan di pagar gitu ya, ditaruh di teras dan lain sebagainya. Kita masih ingat itu ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi masa itu. Yang ketiga ada fungsi redistribusi. Redistribusi itu artinya adalah fungsi kembali ya kepada apa namanya ya, seperti ini. Ada masyarakat yang tidak mampu, sementara dia punya kemampuan untuk melanjutkan ya kuliah misalnya. Ada yang namanya KIP. KIP itu adalah bentuk fungsi kebijakan dalam fungsi redistribusi, ya, KIP. Ada lagi kemudian kalau di bahan bakar yang subsidi, ya, subsidi apa? Pertalite yang dapat subsidi ya. Itu adalah bentuk daripada redistribusi daripada fungsi kebijakan, gitu ya.
Yang terakhir, fungsi kebijakan adalah fungsi stabilitas sebagai penyetabil, begitu ya. Bagaimana pemerintah membuat kebijakan supaya masyarakat itu stabil, begitu. Nah, setelah kita mengenal ya, mengingat kembali tentang kebijakan, maka saatnya sekarang kita masuk ke analisis kebijakan. Ya, tadi itu masalah kebijakannya. Sekarang apa sih analisis kebijakan? Nah, di sini kita akan tahu. Di sini ada beberapa definisi ya, yang teman-teman bisa baca sendiri, yang saya tidak bisa bacakan satu-satu. Langsung saja ke yang terakhir saya bacakan ya. Perspektif strategis Rian Nugroho. Jadi menurut Rian Nugroho, beliau menyampaikan bahwa kebijakan publik itu harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, di mana setiap keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan nasional demi kepentingan publik yang luas. Jadi analisis kebijakan publik ini, teman-teman, fungsinya adalah menganalisis bagaimana kebijakan itu diimplementasikan, begitu ya. Baik teman-teman, waktu kita berapa menit lagi? Rupanya kita banyak yang ngantuk ya. Coba boleh kita segarkan dulu sebelum kita buka pertanyaan ya. Boleh tangannya kedepankan ke atas. Kalau ke samping jangan ya, nanti kena teman. Oke, cukup ya. Yang penting teman-teman sudah terhindar dari ngantuk. Baik, sebelum lanjut analisis kebijakan publik, kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang berbeda pendapat dengan apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Ada? Baik. Izin tanya, Pak. Oke, silakan. Izin tanya, Pak. Terkait dengan kebijakan pemerintah ataupun keputusan pemerintah itu, apakah semuanya masuk ke analisis kebijakan publik atau ada hal-hal tertentunya, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi dari banyak macamnya kebijakan publik ya, yang mengurus segala macam kebutuhan masyarakat atau yang menyelesaikan permasalahan di masyarakat, apakah semuanya masuk ke ranah analisis kebijakan publik? Nah, pertanyaan yang bagus. Teman-teman, ya, analisis kebijakan publik, mata kuliah ini lahir adalah yaitu untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan publik itu. Ya, jadi semua kebijakan publik itu masuk. Karena di bagian akhir dalam proses kebijakan itu ada yang namanya evaluasi. Nah, di evaluasi itulah ilmu analisis kebijakan publik itu masuk. Jadi analisis kebijakan publik itu menganalisis. Menganalisis itu nanti ada ilmunya di dalamnya. Kita bagaimana meneliti kebijakan publik itu dilaksanakan. Begitu ya. Apakah efektif dan efisien atau tidak? Gitu ya, apakah benar-benar tercapai tujuan atau tidak, sesuai fungsinya atau tidak. Kalau tidak, nanti akan ada rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari hasil analisis tersebut, gitu ya. Jadi jawabannya adalah semua kebijakan itu harus ya dimasuki oleh ilmu analisis kebijakan publik. Ya, kenapa? Karena untuk mengevaluasi apakah kebijakan itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya atau tidak. Karena kita banyak melihat ya, banyak kebijakan dibuat tetapi ada yang tidak terlaksana. Tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu dijawab oleh ilmu yang kita pelajari sekarang, yaitu di mata kuliah analisis kebijakan publik, gitu ya. Baik, cukup? Baik, kita lanjutkan. Langsung saja, ya. Ini kita akan menganalisis, gitu ya, sedikit studi kasus tentang program makanan bergizi gratis, gitu ya. Pemerintah menerapkan program makanan bergizi gratis. Kenapa pemerintah menerapkan ini? Ya, karena ada masalah. Karena tadi unsurnya harus ada masalah. Apa masalahnya? Masih tingginya angka stunting, gitu ya. Tujuannya apa dibuat atau diterapkannya program makanan bergizi gratis? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Tapi sekarang ini bukan hanya anak ya.
Saya lihat ada buat balita, balita anak juga ya. Ada buat ibu menyusui, ada buat ibu hamil, bahkan ada buat orang tua, ya lansia, gitu ya. Itu semua dapat dari MBG, gitu ya. Makanan bergizi gratis, gitu ya. Saya ulang lagi, ya. Studi kasus yang kita lihat sekarang adalah bagaimana pemerintah menerapkan program makanan bergizi gratis. Kalau dilihat di masalahnya itu adalah karena tingginya angka stunting. Maka dibuatlah makanan bergizi gratis. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan kualitas gizi anak sehingga keluar dari stunting, ya. Nah, di dalam membuat kebijakan itu kan harus ada alternatif tadi, pilihan-pilihan yang kemudian dipilih yang paling tepat untuk mengurangi stunting. Sebetulnya untuk mengurangi stunting anak itu bukan hanya makanan bergizi gratis yang disampaikan, bisa dalam bentuk lain. Contohnya di sini. Pertama ada bantuan uang. Ini pernah berkali-kali disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat ya, Pak Dedi. Siapa namanya? Oke, Pak KDM ya, Kang Dedi Mulyadi. Pernah berkali-kali disampaikan bahwa yang dikasih uang itu orang tuanya. Karena yang paling paham kesukaan anaknya itu makanannya adalah ibunya. Maka kasih uangnya ke ibunya supaya dimasakkan makanan yang bergizi buat anaknya. Ya, itu beberapa kali saya dengar di YouTube-nya beliau, gitu ya. Ini yang diusulkan oleh Kang Dedi waktu itu, gitu ya. Jadi berikan bantuan berbentuk uang, ya, yang tujuannya adalah untuk mengurangi stunting, dibelanjakan dan untuk dimasakkan menjadi masakan makanan bergizi, begitu ya. Yang kedua bantuan pangan, ya, berikan bantuan pangan. Jadi nanti ibu-ibu mungkin yang punya anak ngambil ya berasnya, tahunya, ayamnya, telurnya gitu ya, berbentuk pangan gitu ya. Itu bisa kalau itu diterapkan. Terus yang ketiga diantaranya ada langsung alternatifnya ada makan bergizi gratis. Nah dari 3 alternatif ini contohnya ternyata yang dipilih oleh pemerintah yang ketiga, yaitu menerapkan makanan bergizi gratis, gitu ya. Nah, setelah dipilih, maka kemudian ditetapkan dalam bentuk kebijakan. Dipilihlah program makanan bergizi gratis. Evaluasinya, apakah angka stunting menurun setelah diterapkannya makanan bergizi gratis? Nah, inilah masuk materi kita. Analisis kebijakan publik tentang makanan bergizi gratis. Makanya bisa cek oleh teman-teman di masing-masing kampus sekarang. Banyak sekali penelitian yang membahas tentang MBG di sekolah, di RT, di RW. Kenapa dilakukan? Dalam rangka ini, menganalisis implementasi kebijakan tentang makanan bergizi gratis. Begitu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Atau mungkin ada yang berpendapat lain? Baik, kalau tidak langsung kita ke kesimpulan. Kalau udah kesimpulan biasanya senyum ya semua, berarti selesai kuliah ya. Oke, yang pertama, kebijakan publik itu merupakan keputusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Jadi masyarakat ya, apabila ada masalah itu bisa diselesaikan oleh pemerintah kalau ada kebijakannya. Ya. Pemerintah tidak bisa ngapa-ngapain kepada masyarakat kalau tidak ada kebijakan. Kebijakan itu bisa berbentuk undang-undang, bisa bentuk peraturan, ya, dan seterusnya. Jadi pemerintah itu teman-teman tidak boleh bertindak, ya, tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada kebijakannya, gitu ya. Makanya pemerintah kalau kemudian ada yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan, maka dia dapat menyalahi peraturan, ya, dapat menyalahi tugasnya. Makanya dapat diajukan, ya, dikomplain kalau ada pemerintah ASN yang bertugas melayani masyarakat dan ternyata di dalam pelaksanaannya tidak sesuai peraturan, maka bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kenapa? Karena dia telah melanggar peraturan. Begitu. Makanya apa? ASN atau petugas pelayanan publik itu tidak bisa melakukan apapun kalau tidak ada dasar peraturannya, gitu ya. Jadi kembali lagi, bahwa kebijakan publik itu merupakan keputusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah
masyarakat. Yang kedua, analisis kebijakan merupakan proses ilmiah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang rasional. Jadi tadi ya, berdasarkan evaluasi, apa kemudian rekomendasinya supaya ke depan kebijakan ini bisa lebih baik. Kalau memang udah baik, jadi lebih baik. Kalau belum baik, supaya menjadi baik, gitu ya, dan seterusnya. Yang ketiga, analisis kebijakan itu membantu pemerintah memilih alternatif yang terbaik. Dari beberapa pilihan kebijakan, itu bisa memilih mana yang terbaik, gitu ya. Yang terakhir, kebijakan yang baik harus efektif, ya, efisien, adil, dan dapat dilaksanakan. Ini yang paling penting, ya. Adil dan dapat dilaksanakan. Kalau tidak berkeadilan dan tidak dilaksanakan, maka akan percuma. Terima kasih. Sekian kuliah kita pada kesempatan ini. Sekali lagi sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau bertanya atau berpendapat tentang analisis kebijakan publik sebagai pembuka. Saya persilahkan. Baik, cukup. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa nanti di pertemuan berikutnya, ya. Semoga teman-teman sudah siap ketika masuk kelas di pertemuan berikutnya dengan materi yang sudah ada di RPS, ya. Jadi kita nanti masuk tidak banyak berbicara seperti ini, tapi kita lebih banyak kepada diskusi sesuai dengan materi yang ada di RPS. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Saya berharap materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan analisis kebijakan publik, serta mampu meningkatkan kemampuan saudara dalam berpikir kritis yang menganalisis berbagai permasalahan kebijakan dan merumuskan alternatif solusi yang tepat sesuai dengan kaidah akademik. Hal tersebut sejalan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang menekankan kemampuan mahasiswa untuk menjelaskan, menalar, serta memberikan usulan dan rekomendasi terhadap berbagai persoalan dalam analisis kebijakan publik. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran ini, saya mengharapkan saudara dapat mempelajari kembali materi yang telah dibahas, membaca referensi yang terdapat dalam rencana pembelajaran semester, serta mengerjakan tugas yang diberikan sebagai bentuk penguatan terhadap pemahaman konsep dan penerapannya dalam berbagai fenomena kebijakan publik. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangat belajar saudara selama mengikuti perkuliahan ini. Semoga ilmu yang diperoleh dapat memberikan manfaat, tidak hanya dalam menyelesaikan studi, tetapi juga dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat, bagi organisasi, dan pemerintahan di masa yang akan datang. Video pembelajaran ini merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran, sekaligus sebagai dokumentasi kinerja dalam pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada para asesor dan tim penilai yang telah berkenan menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga apa yang saya sajikan dapat mencerminkan komitmen saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, berorientasi pada capaian pembelajaran, serta mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.